Halo, selamat datang di modul pendahuluan pembiakan BSF. Ini adalah modul pertama dari rangkaian dalam bab unit pembiakan BSF. Modul ini penting dipelajari terlebih dahulu untuk memahami bagaimana modul berikutnya akan disajikan. Modul ini akan berfokus pada penjelasan mengenai siklus hidup BSF dan akan memberikan pengetahuan dasar tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan unit pembiakan BSF. Dari modul ini, Anda akan memahami apa sajakah yang dibutuhkan untuk membiarkan BSF di lingkungan yang terkontrol, gambaran umum lingkungan seperti apa yang cocok untuk membiarkan BSF, bagaimana cara menyiapkan dan mengikuti standar operasional kerja, bagaimana cara mengisi indikator kinerja sistem pembiakan BSF di lembar kerja, serta kegiatan menyiapkan, merapikan, dan membersihkan peralatan untuk mengoperasikan unit pembiakan BSF. Untuk memastikan BSF yang dibiakan di unit pembiakan atau nursery memiliki performa yang baik, tiap fase hidup BSF perlu dipelihara di ruangan atau wadah yang terpisah, sehingga ketika BSF akan memasuki fase hidup selanjutnya, dapat dimonitor di ruangan atau wadah tersebut dengan baik. Dengan sistem ini, performa dari tiap fase hidup BSF dapat diketahui melalui tingkat perkembangannya. Misalnya, seberapa banyak larva yang menetas dari telur yang diletakkan di atas nursery box atau media penetasan. Di modul ini, Anda akan belajar lebih banyak mengenai keempat indikator performa dan cara mengumpulkan datanya. Yang selanjutnya akan Anda pelajari lebih detail di modul berikutnya. Di modul pendahuluan bab pembiakan BSF ini, kami akan menjelaskan siklus hidup BSF kepada Anda untuk setiap fase hidup dan proses apa saja dalam penanganan fase hidup tersebut. Seperti yang sedang Anda lihat di layar, BSF memiliki 6 fase hidup, sehingga pada bab pembiakan BSF ini kami akan menjelaskan ke-6 fase hidup tersebut di modul yang terpisah, di mana masing-masing modul akan berfokus dalam proses penanganan tiap fase hidup BSF. Fase lalat adalah fase hidup pertama yang akan dijelaskan di modul selanjutnya. Fase ini meliputi kegiatan operasional berupa memasang love cage atau kandang kawin, proses perkawinan lalat jantan dan betina, proses peletakan telur oleh lalat betina, dan membongkar love cage setelah digunakan. Modul kedua di bab ini adalah fase telur. Fase telur dimulai ketika media peneluran atau eggis dipanen dari dalam love cage. Kemudian telur dikerok dari eggis, dimasukkan ke dalam tempat telur, lalu digantungkan di atas box penetasan atau nursery cage yang diletakkan di kerangka penetasan. Dan langkah terakhir adalah mengambil tempat telur yang digantungkan di kerangka penetasan setelah semua telurnya menetas. Modul ketiga berfokus pada penanganan fase penetasan, yang dimulai dari menetasnya telur menjadi larva, hingga larva tersebut cukup besar dan siap untuk dihitung, serta disiapkan untuk mengolah sampah organik. Fase berikutnya adalah fase pembesaran larva, di mana kita akan membesarkan larva limadol atau larva yang berumur 5 hari menjadi 17 dol atau larva yang telah berumur 17 hari. Dan 17 dol tersebut kemudian dibesarkan menjadi prapupa. Modul pembesaran larva di unit pembiakan atau nursery akan sedikit berbeda dengan di unit pengolahan sampah. Di unit pembiakan akan berfokus pada jadwal pemberian pakan untuk membesarkan larva 17 dol tadi menjadi prapupa. Sedangkan di bab selanjutnya berupa unit pengolahan sampah akan berfokus pada penanganan 5 dol sampai 17 dol atau selama larva BSF tersebut digunakan untuk mengolah sampah organik. Fase kelima yaitu fase prapupa, dimulai ketika 17 dol dimasukkan ke unit larvero, di mana larva akan tumbuh menjadi prapupa. Lalu, prapupa tersebut akan keluar dari unit larvero menuju transfer kontainer yang berisi media kering. Kemudian, fase ini diakhiri dengan memasukkan prapupa yang dipanen dari transfer kontainer ke dalam media pupasi, di mana prapupa tersebut akan berubah menjadi pupa. Fase hidup terakhir BSF yang akan dibahas pada modul selanjutnya yaitu fase pupa. Dimulai saat box pupasi yang berisi prapupa yang sudah berproses menjadi pupa
dimasukkan ke dalam dark cage atau kandang gelap, dan berakhir saat lalat menetas dari pupa dan siap untuk dipanen, dengan menghubungkan dark cage ke dalam live cage. Di modul-modul selanjutnya akan membahas 6 fase hidup BSF seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setiap kali kami selesai menyampaikan kepada Anda tentang operasional di fase hidup tersebut, kita akan kembali melihat daftar kegiatan seperti yang sedang Anda lihat di layar. Daftar ini digunakan untuk memastikan bahwa staf di nursery melakukan semua tugas sesuai dengan Standard Operating Procedure atau SOP. Dan pada saat yang sama memastikan juga bahwa semua tugas telah ditangani dengan baik dan dengan urutan yang sesuai, di mana urutan tersebut dijelaskan dengan angka seperti yang Anda lihat di kolom paling kiri. Nomor 1 di kolom pertama adalah kegiatan pertama yang harus dikerjakan oleh staf nursery setiap harinya. Seluruh kegiatan di daftar tersebut akan kami jelaskan di setiap modul selanjutnya, sehingga tiap modul akan khusus membahas secara lebih detail kegiatan yang harus dikerjakan untuk tiap nomornya. Selanjutnya, pada kolom kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, terdapat tanda XX yang berarti nomor minggu, dan di bawah nomor minggu terdapat 7 kolom yang menunjukkan hari dalam seminggu, dengan Senin sebagai hari pertama. Daftar ini dapat digunakan oleh staf nursery untuk menandai kegiatan mana yang selesai dikerjakan dengan menuliskan tanda checklist. Di bagian akhir kuliah online, Anda akan belajar juga tentang perencanaan dan mendesain fasilitas BSF, di mana setelahnya kami harap Anda dapat membuat sendiri daftar kegiatan di nursery yang disesuaikan dengan kapasitas fasilitas BSF yang Anda miliki. Di kolom terakhir dari daftar kegiatan ini, Anda akan menemukan durasi waktu untuk mengerjakan tiap kegiatannya. Daftar kegiatan nursery ini adalah yang digunakan di fasilitas BSF kami, sehingga bisa jadi daftar ini akan berbeda dengan fasilitas BSF yang Anda miliki. Di bawah daftar kegiatan di nursery terdapat nomor 1-4 yang menunjukkan data yang perlu dikumpulkan dan diisi di lembar kerja. Tujuannya yaitu untuk memonitor performa nursery dengan meringkas data tersebut ke dalam penyimpanan data. Lembar kerja tersebut kami buat terpisah untuk memudahkan pengisian data di file Excel. Seperti yang ditampilkan di sini, lembar kerja tersebut dapat Anda isi seperti pada daftar kegiatan operasional. Tabel di lembar kerja ini masing-masing mengacu pada tiap fase hidup BSF yang akan dibahas di modul selanjutnya. Di masing-masing modul tersebut, kami akan memberikan beberapa contoh untuk mengisi lembar kerja. Selain membahas tentang kegiatan di nursery, daftar kegiatan ini juga memuat tentang kegiatan menyiapkan, merapikan, dan membersihkan peralatan yang digunakan di nursery setiap harinya. Namun, kegiatan tersebut tidak akan dibahas pada modul fase hidup BSF, karena tidak berkaitan secara langsung dengan fase hidup BSF. Walaupun demikian, kegiatan tersebut umumnya dilakukan di nursery sebagai bagian dari operasional. Karenanya, kami hanya akan membahas secara singkat kegiatan tersebut di modul pendahuluan ini. Ada 10 kegiatan yang berkaitan dengan menyiapkan dan membersihkan peralatan yang telah digunakan di fasilitas BSF. Selanjutnya, kita akan kembali membahas kegiatan ini dalam modul perencanaan dan mendesain fasilitas BSF di akhir seri video kuliah online ini. Seperti yang Anda lihat, di daftar kegiatan tersebut ada beberapa kegiatan persiapan. Yang pertama yaitu sebelum memulai kegiatan lainnya, sebaiknya menurunkan tirai bambu terlebih dahulu, supaya sinar matahari dapat masuk dan merangsang terjadinya perkawinan di dalam live cage. Selanjutnya, perangkap semut diisi secara rutin supaya mencegah semut masuk ke dalam live cage atau box. Selanjutnya yaitu kegiatan membersihkan ruangan nursery dan lab, serta peralatan yang telah digunakan di nursery, di mana kita pastikan bahwa ruangan nursery secara rutin disapu
serta meja kerja dan meja lab dibersihkan, di mana kegiatan menghitung dan mengisi lembar kerja dilakukan di atas meja lab tersebut. Hal penting yang perlu dilakukan adalah membersihkan permukaan meja dengan alkohol, agar terhindar dari kuman penyakit. Daftar ini diakhiri dengan kegiatan menurunkan tirai bambu, serta mencuci serbet atau lap dan jas lab pada suhu 60 atau 90 derajat, tergantung pada bahan yang digunakan di fasilitas BSF Anda. Selanjutnya, mengecek bahwa lembar kerja sudah lengkap terisi dengan data dari nursery yang kemudian dimasukkan ke dalam penyimpanan data online, misalnya G Drive. Selanjutnya, kami akan memberikan gambaran umum poin apa saja yang akan dibahas pada modul selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap modul berikutnya akan berfokus pada satu fase hidup BSF. Masing-masing modul tersebut akan dimulai dengan informasi umum tentang fase BSF, berbagai aktivitas penanganan yang perlu dilakukan di fase tersebut, serta bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian, kita akan beralih ke video operasional di mana kita akan membahas secara detail langkah demi langkah kerja sesuai dengan daftar kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan meringkas kegiatan pada daftar kegiatan dan data apa saja yang perlu dikumpulkan dan diisi di lembar kerja. Lalu, setiap modul akan diakhiri dengan tanya jawab untuk menyegarkan kembali wawasan yang telah Anda dapatkan di modul tersebut. Kami berharap wawasan Anda akan bertambah mengenai teknologi pengolahan sampah organik dengan menggunakan BSF. Saat ini, kita sudah berada di akhir modul, di mana Anda telah belajar tentang apa sajakah yang dibutuhkan untuk membiarkan BSF di lingkungan yang terkontrol, gambaran umum lingkungan seperti apa yang cocok untuk membiarkan BSF, bagaimana cara menyiapkan dan mengikuti standar operasional kerja, bagaimana cara mengisi indikator kinerja sistem pembiakan BSF di lembar kerja, serta kegiatan menyiapkan, merapikan, dan membersihkan peralatan untuk mengoperasikan unit pembiakan BSF. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BSF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.